Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soli Umu Zulfa. Kali ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek uji kinerja di SMA Negeri 2 Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mohon ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Yusuf. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang akan kita capai hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, alangkah lebih baiknya Bu Umu ingin kalian semangat, rasa nasionalismenya tumbuh lagi. Kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Saya mohon Bella untuk menjadi dirijen ke depan. Oke, silahkan yang lainnya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya kalian cek kondisi di sekitar kalian dulu, kanan kirinya. Ketika ada yang masih kotor silakan diambil, kalau sudah bersih kalian boleh kembali ke tempat duduknya seperti semula. Ya, terima kasih. Sudah semuanya? Oke, hari ini Bu Umu mau tanya dulu, kira-kira yang tidak masuk siapa ya? Atau masuk semua hari ini? Masuk semua, alhamdulillah, berarti kalian sehat semuanya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, hari ini Bu Umu akan belajar tentang operasi perkalian matriks. Kalau sebelumnya kita sudah membahas operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, maka selanjutnya akan Bu Umu lanjutkan operasi perkalian matriks. Nah, hari ini kita akan melakukan apa saja kegiatan kita hari ini. Yang pertama nanti ada pendahuluan, ada tes kemampuan awal, ada persepsi, orientasi masalah, diskusi kelompok, ada presentasi, kesimpulan dan refleksi, evaluasi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini, sebelum Bu Umu masuk ke materi yang akan kita belajar, nah, Bu Umu pengen ngecek dulu apakah kalian sudah siap untuk mengikuti operasi perkalian matriks. Nah, di awalnya akan Bu Umu sajikan. Di sini ada suatu permasalahan, sifatnya adalah kita merecall kembali pengetahuan kita. Ya, di sini ada Bu Ani, seorang pengusaha makanan kecil yang menyetorkan dagangannya ke 3 kantin sekolah. Nah, tabel di sini itu adalah Bu Ani yang mau menyetorkan dagangan-dagangannya. Ada di kantin A, beliau juga mengirimkan kacang, keripik, permen. Kantin B juga sama, dan juga kantin C, tetapi dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, coba kalian ubah tabel atau permasalahan berikut ini menjadi ke dalam bentuk matriks. Siapa yang masih ingat cara mengubah tabel ke dalam bentuk matriks? Siapa yang masih ingat? Iya, Rizky silakan maju ke depan, dituliskan ke depan. Di sebelah sini.
Kira-kira bentuk matriksnya nanti seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Rizky. Ya, jadi sudah ingat kalau dari bentuk permasalahan seperti ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, maka jadinya adalah 10, 10, 5, 20, 15, 8, 15, 20, 10. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kalian sudah bisa membentuk suatu matriks, maka dari permasalahan sebelumnya, berarti permasalahan ini tadi, apakah kalian masih ingat cara menentukan ordo dari suatu matriks? Nah, kalau kalian ingat, berarti kalian bisa menentukan berapa ordo matriks dari permasalahan sebelumnya. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu ordo dari suatu matriks? Ya, Nasika. Ordo adalah banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks, jadi ordonya 3 kali 3. Oke, jadi ordo dari suatu matriks itu adalah banyaknya baris dan kolom. Banyaknya baris dan kolom. Baris itu yang seperti ini. Yang horizontal itu baris, yang vertikal itu adalah kolom. Jadi barisnya jumlahnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Maka matriks ini berukuran 3 kali 3. Sip. Selanjutnya, nah sebelum kita masuk, Bumu akan memperlihatkan kalian sebuah tayangan video. Kira-kira video ini nanti menceritakan tentang apa? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan berburu harta karun sambil belajar perkalian matriks. Maria adalah pemburu harta karun yang terobsesi dengan harta karun di pulau itu. Kali ini ia bersaing dengan Kapten Jack untuk mendapatkannya. Untuk perlengkapan, mereka membeli persenjataan di suatu pasar gelap. Harga sepucuk pistol adalah 40 keping uang emas. Untuk perisai seharga 10 keping uang emas. Harga sebilah pedang adalah 20 keping uang emas. Mereka berdua memilih strategi yang berbeda. Maria membeli 4 pistol, 1 perisai, dan 5 pedang. Sedangkan Kapten Jack membeli 3 pistol, 2 perisai, dan 6 pedang. Sedikit uang yang mereka keluarkan ini tidak berarti jika melihat limpahan harta karun yang tersimpan. Uang yang dikeluarkan Maria sebanyak 40 dikali 4 untuk pembelian pistol, 10 dikali 1 untuk pembelian perisai, 20 dikali 5 untuk pembelian pedang, sehingga total 270 keping uang emas. Sedangkan Kapten Jack mengeluarkan 40 dikali 3 untuk pembelian pistol, 10 dikali 2 untuk pembelian perisai, dan 20 dikali 6 untuk pembelian pedang. Totalnya 260 keping uang emas. Nah, tadi persepsi tadi adalah ceritanya seorang apa tadi? Bajak laut. Dia mempunyai banyak harta sekali. Dia bersaing untuk mendapatkan harta yang sangat banyak. Nah, di situ masing-masing dari Kapten Jack dan yang perempuan tadi ingin membeli pisau, ada membeli apalagi tadi? Perisai, dan yang terakhir pedang. Nah, dari masing-masing dia membeli dengan jumlah yang berbeda-beda. Dan selain itu juga masing-masing harga dari perisai, pedang itu juga harganya berbeda-beda. Nah, tadi banyaknya uang atau banyaknya keping emas yang dikeluarkan harus dikalikan dengan jumlah barang yang mereka beli. Nah, itu tadi yang akan kita bawa ke dalam konsep perkalian dari suatu matriks. Nah, selanjutnya
saya ingin mengecek apakah kalian sudah membaca bahan ajar yang sudah Bu Umu share kemarin. Nah, apakah kalian sudah membaca bahan ajar? Bagaimana syarat dari kedua matriks itu dapat dikalikan? Kalau yang sudah membaca pasti tahu, atau kalau yang belum berarti masih terawang-awang gitu ya. Ada yang tahu bagaimana syarat dari kedua matriks dapat dikalikan? Iya, ini foto. Silahkan. Jika banyaknya baris pada matriks pertama sama dengan banyaknya kolom pada matriks kedua. Baik, jadi syarat dari suatu matriks itu dapat dikalikan, matriks pertama dapat dikalikan dengan matriks kedua jika banyaknya baris pada matriks pertama sama dengan banyaknya kolom pada matriks yang kedua. Baik, untuk lebih jelasnya maka kita harus tahu dulu apa kompetensi dasar yang akan kita capai, apa tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan. Nah, yang pertama kompetensi dasarnya adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Jadi, nanti saya sajikan beberapa masalah kontekstual yang harus kalian kerjakan, dan yang selanjutnya kalian harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Selanjutnya, IPK atau indikator pencapaian yang ingin dicapai yang pertama adalah kalian bisa menentukan hasil suatu operasi matriks. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi. Dan yang keempat, yaitu kalian bisa menyajikan suatu penyelesaian masalah dari masalah kontekstual. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu sama, peserta didik dapat menentukan hasil operasi matriks, peserta didik dapat memecahkan masalah, peserta didik juga dapat mengidentifikasi, yang terakhir peserta didik juga harus dapat menyelesaikan atau menyajikan penyelesaian masalah. Nah, sebelum kita membentuk kelompok, kita sudah masuk kegiatan inti pada pembelajaran hari ini. Bu Umu akan memberikan suatu orientasi masalah kepada kalian. Nah, di sini bentuknya adalah komik. Nah, komik ini adalah dia sedang bercerita, ingin membeli suatu keperluan yang dia butuhkan. Nanti dari masalah ini harus kalian selesaikan di kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini yang berwarna merah orange ini dia bernama Arya, dan yang berwarna biru dia bernama Banu. Nah, di sini dia itu ingin mengajak Banu untuk membeli suatu alat tulis. Ya, dia ingin membeli suatu alat tulis, ternyata si Banu juga ingin membeli alat tulis juga. Tetapi alat tulis yang dibeli antara Arya dan Banu itu berbeda, ya. Dia punya masalah, uang yang dia miliki itu kira-kira cukup apa tidak untuk membeli alat tulis yang dia inginkan. Nah, ternyata ditanya nih, lah memang harga alat tulisnya berapa? Untuk satunya ternyata harga bukunya 3.000, harga pensilnya 2.500. Masing-masing dari mereka menginginkan jumlah yang berbeda-beda untuk membeli alat tulis yang dia butuhkan. Kira-kira antara uang Arya dan uang Banu apakah masih bersisa atau ada kembalian ataukah kurang? Arya harus pinjam ke Banu dulu atau bagaimana? Nah, dia punya inisiatif. Sebelum dia membeli, harus menghitung terlebih dahulu. Berarti kita harus menggunakan konsep perkalian. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini akan Bu Umu bentuk kelompok. Jadi nanti kalian menyelesaikan masalahnya di dalam kelompok kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, selanjutnya ini kita harus berkelompok. Kelompok yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima, dan kelompok yang keenam. Sekarang Bu Umu berikan waktu 5 menit untuk kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, dimulai dari sekarang. Ya. Sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang Bu Umu bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya. Kelompoknya Radit sini. Ya. Di terakhir kelompoknya nih Putu.
Oke. Baik, semuanya sudah memegang LKPD masing-masing ya? Sudah. Nah, di situ kalian bisa membaca ada nama kelompok ya. Nama kelompok silakan diisikan untuk anggota kelompok kalian. Selanjutnya ketika kalian kesusahan untuk mengisi LKPD-nya, silakan kalian membaca petunjuk yang sudah Bu Umu sediakan di sini. Ya, di sini ada kompetensi dasarnya, ada IPK-nya, ada tujuan pembelajaran dan juga petunjuk penggunaan LKPD. Nah, tadi orientasi masalahnya, ya, orientasi masalahnya sudah Bu Umu ceritakan juga di halaman berikutnya. Dari komik, ya, dari komik tadi. Dari komik sudah Bu Umu bentuk narasi ke dalam LKPD-nya. Jadi kalian bisa mengisikan, ada tabel, ya, di situ ada tabel, silakan diisikan. Lalu ada perhitungannya. Selanjutnya kalau kalian sudah bisa menemukan, ada juga bentuk matriksnya. Ya, sampai sini bisa dipahami? Jadi kalau nanti di kelompok ada kesulitan, bisa tanya anggota kelompok yang sudah paham. Atau kalian bisa bertanya kepada Bu Umu, nanti Bu Umu menghampiri kelompok kalian masing-masing. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, silakan Bu Umu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Apa? Di sini langsung ya. Di sini langsung matriks A siapa, matriks B siapa, nanti perkaliannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Itu ya. Sudah bisa dalam bentuk tabel, selanjutnya ya, dirubah ke dalam ini. Ini bentuk manualnya dulu. Nah, ini diisi ya. Tadi berapa dari tabel tadi, terus dipindah ke sini. Ya, berarti kan A kali E kan berarti apa? AE kan? AE ditambah dengan apa? Iya. Betul sekali. Gimana, masih aman? Tidak ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Silakan dikerjakan lagi. 2.500. Hasil perkalian. 25.000. Ini nanti tabelnya sampai sini ya, 12-an. Coba kalian bisa membuka juga bahan ajarnya yang sudah Bu Umu share. Betul. Ditambah BG, jalannya kan ini ke samping, jalannya ini menurun kan. Terus yang kenapa ini AF, jalannya kan juga ke samping lagi, ini ke samping A, F ditambah B kali H. Jadi semua ini nanti mempunyai perlakuan yang sama. Terus C, E ditambah D, G.
ke samping menurun, ke samping lagi menurun. Itu kan, maka hasilnya adalah AE ditambah BG, AF ditambah BH, CE ditambah DG, dan yang terakhir CF ditambah dengan DH. Jadi pertama itu jalannya ke samping, maksud kedua jalan yang menurun, ya. Dipindah, dibuka saja di frame 6, 7, 10. Yang B harganya. Oke, nah jadi matriks A dituliskan kembali, matriks B dituliskan kembali, ya. Nanti perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan kelas ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi yang maju cukup 2 orang saja. Silakan nanti dipilih siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Waktu diskusinya tinggal 5 menit lagi. Silahkan dipersiapkan untuk maju presentasi ke depan kelas. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan dipilih anggota kelompoknya yang ingin ditunjuk atau mewakili maju presentasi ke depan kelas. Oke, kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2 sudah siap? Ya. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 sudah siap ya? Ya. Baik. Kita mulai saja untuk presentasinya karena kalian sudah selesai semua mengerjakan. Tadi Bumu sudah keliling, semuanya sudah selesai semua. Baik, untuk orientasi masalah dulu deh. Untuk orientasi masalah dulu, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas? Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil orientasi masalah yang pertama? Ya, kelompok 1 silahkan untuk maju ke depan kelas. Perwakilan 2 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, perkenalkan nama saya Iin Farida Damayanti dan ini rekan saya Siti Melani sudah Puspita. Di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan orientasi masalah. Toko Barokah Alat Tulis menjual beberapa keperluan sekolah dan kantor. Suatu hari Arya dan Banu membeli alat tulis di toko Barokah. Arya membeli 8 buku tulis dan 10 pensil. Banu membeli 6 buku tulis dan 7 pensil. Jika harga 1 buku tulis 3.000 dan 1 pensil 2.500, berapakah yang harus dibayarkan Arya dan Banu? Selesaikan dengan mengikuti langkah berikut. Pertama-tama dibuat tabel pembelian. Arya buku tulis 8, pensil 16, Banu buku tulis 6, pensil 7. Nama barang buku tulis, harga barang 3.000, pensil harga barang harganya 2.500. Total yang harus mereka bayar, Arya 8 kali 3.000 plus 10 kali 2.500, Banu 6 kali 3.000 plus 7 kali 2.500. Jadi mereka berdua harus membayar, Arya 49.000 dan Banu 35.500. Sudah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, ya. Silakan duduk. Jadi tadi kelompok 1 menyampaikan hasil orientasi masalahnya, dia bentuk ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Oke, bagus. Jadi Arya beli berapa, terus Banu beli berapa, itu dibuat dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk harganya juga dibuat dalam bentuk tabel, sehingga nanti kalau sudah dalam bentuk tabel-tabel, kalian lebih mudah untuk menentukan berapa harga yang akan dibayarkan
Arya dan juga berapa harga yang harus dibayarkan oleh Banu. Dia bawanya 50.000 nih keduanya. Jadi masih ada kembalian atau kurang? Masih ada kembalian. Kalau Arya kembaliannya berarti berapa? 1.000. Kalau Banu berarti kembaliannya adalah 14.500. Baik. Jadi ini yang orientasi pertama dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Yang kedua, dari bentuk tabel tadi silahkan diubah ke dalam bentuk matriks dan diselesaikan ke dalam perkalian matriks. Siapa kelompok yang ingin menyampaikan ke depan kelas? Baik, kelompok 2 silakan. Perkenalkan, nama saya Musyarafatul Zahra dan ini rekan saya. Nama saya Rahma. Kami di sini mau mempresentasikan permasalahan di atas ke dalam bentuk matriks. Banyak barang yang dibeli Arya dan Banu adalah matriks A 8, 6, 10, dan 7. Matriks harga alat tulis adalah matriks B 3.000 dan 2.500. Harga yang harus dibayarkan Arya dan Banu adalah matriks B kali matriks B sama dengan 8, 6, 10, 7 kali 3.000 2.500 sama dengan 8 kali 3.000 ditambah 10 kali 2.500, 6 kali 3.000 ditambah 7 kali 2.500 sama dengan 24.000 ditambah 25.000, 18.000 ditambah 17.500 sama dengan 49.000 dan 35.500. Orientasi masalahnya tadi di dalam bentuk tabel kelompok 1 juga memberikan hasil yang sama 49.000 dan 35.500. Dan ketika sudah di dalam bentuk operasi matriks ternyata hasilnya juga sama. Berarti kalian sudah bisa mengalihkan dari dua buah matriks. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuniam dan ini teman saya Fatikan. Nah teman-teman, jadi yang pertama itu 1 dikali 5 dulu, terus ditambah 1 dikali 7. Selanjutnya 1 dikali 6 dan 2 dikali 8. 19, 22, 43, 50. Terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Niam. Nah, kalau matriks A ini ukurannya adalah ordonya 2 kali 2. Matriks B juga ordonya 2 kali 2. Tadi syaratnya apa? Jumlah baris matriks pertama sama dengan jumlah kolom matriks kedua. Berarti ini harus sama. Ya, ini harus sinkron. Maka hasilnya nanti adalah matriks 2 kali 2. Kita cek, oh ternyata hasilnya adalah matriks 2 kali 2. Nah, bagaimana alur untuk mengalihkan? Tadi kelompoknya Mas Niam sudah betul. 1 dikali 5 ditambah 2 dikalikan dengan 7. Ya, jadi kalau matriks pertama jalannya adalah ke samping, matriks kedua jalannya menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Cal Gemilang dan Saya Muhammad Yusuf Karim. matriks A yang berisi A, B, C, D dan matriks B yang berisi E, F, G, H. Kedua matriks ini dikalikan sama dengan A kali E sama dengan AE ditambah B kali G, BG, di bawahnya C kali E, CE, tambahkan dengan D kali G, hasilnya DG. Kemudian di sampingnya yaitu A dikalikan dengan F, hasilnya AF, ditambahkan dengan B kalikan dengan H, BH, C kali F sama dengan CF, tambahkan dengan D kali H, hasilnya DH. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat bagus sekali.
Kesimpulannya kelompoknya Mas Gilang sudah bisa memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa sekali. Jadi di sini dia konsepnya adalah matriks A, A, B, C, D, matriks B, E, F, G, H dengan konsep yang seperti tadi. Yang matriks pertama jalannya ke samping kalau ingin mengalihkan, kalau matriks kedua jalannya. Tadi kita sudah presentasi semuanya baik dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Sekali lagi Bu ucapkan terima kasih, kalian luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Nah, oke. Jadi di sini Bu kasih gambaran kepada kalian bahwa dari satu materi saja kita bisa mengaitkan dari berbagai macam aspek. Tadi yang pertama ada aspek jual beli ya dalam bidang ekonomi. Yang kedua tadi permasalahannya dari segi transportasi atau paket wisata. Jadi matematika itu tidak hanya terfokus hanya sekedar kita mengenal rumus, mengenal angka, tetapi ternyata bisa kita kaitkan dengan kehidupan yang dekat dengan kita. Tadi orientasi masalahnya ada cerita bajak laut, dia ingin membeli suatu pedang, perisai, dan lain sebagainya. Nah itu ternyata bisa juga kita kaitkan dari segi operasi matriks atau operasi perkalian matriks. Jadi matematika itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Konsepnya itu satu, tetapi dia bisa dikaitkan ke berbagai macam hal. Dari ini tadi dapat Bu Umu jelaskan sekali lagi, saya ulas sekali lagi bahwa kalau secara matematis kita dapat menyatakan perkalian dua matriks sebagai berikut ya. Kita misalkan matriks A itu AM kali N dan matriks B itu N kali P. Nah, matriks A ini dapat dikalikan dengan matriks B ya jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Jadi hasil perkalian matriks A yang berordo M kali N baris kali kolom terhadap matriks B berordo N kali P adalah suatu matriks M dikali P. Jadi hasilnya adalah perkaliannya ini M dikali dengan P. Nah, itu tadi ya. Jadi syaratnya tadi baris matriks pertama harus sama dengan kolom matriks kedua. Nah, selanjutnya kesimpulan dan refleksi. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan seluruh rangkaian kesimpulan pada kegiatan hari ini? Ya, siapa yang ingin menjawab? Oke, silakan Mas Kurniawan. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu matriks A dapat dikalikan dengan matriks B dengan jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B. Baik, terima kasih Mas Kunir. Nah, sekarang yang terakhir, Bimo pengen tahu bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Bagaimana? Senang. Gimana kegiatan diskusinya berjalan dengan baik? Baik. Baik sekali. Bagaimana dengan video yang sudah Bu Umu tayangkan? Dapat menginspirasi kalian? Iya. Bagaimana dengan matematikanya sendiri? Bisa menyenangkan. Terima kasih. Semoga dari refleksi kalian hari ini dapat Bu Umu kembangkan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, yang terakhir, Bu Umu ingin mengenalkan suatu aplikasi yang sangat menarik di handphone kalian. Ya, namanya adalah Microsoft Matematik. Kalian bisa mencari hasil suatu matriks. Nih, bisa mencari integral, bisa mencari turunan. Dari matriks itu sendiri kalian bisa mencari penjumlahannya, bisa mencari perkaliannya, bisa mencari determinannya, dan lain hal sebagainya. Oke, silahkan yang kemarin sudah bisa menginstal aplikasinya, silahkan dicoba. Lima, 6, 7, 8. Tunggu. Oke, ini sudah ada yang bisa. Ternyata hasilnya sama ya. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 dikalikan 5, 6, 7, 8, dia memberikan hasil yang sama. Determinannya ya. Ada juga inverse matriksnya juga.
Ya, kalau kita cek ada transpos dari matriksnya juga. Nah, di sini ada semuanya. Ada ordo dari matriksnya juga. Jadi lengkap. Gitu. Tetapi dalam penggunaan aplikasi ini jangan disalahartikan. Kalian hanya boleh menggunakan aplikasi ini sebagai konfirmasi atau validasi soal yang sudah kalian kerjakan. Jangan digunakan untuk mencontek saat ulangan atau ujian ya. Karena aplikasi ini bisa memindah soal sekaligus langsung ketemu jawabannya semuanya. Misalkan Bu punya soal integral 2x kuadrat ditambah 3x dx, itu jawabannya langsung muncul di sini semuanya. Ya, jadi kegunaan dari aplikasi ini hanya untuk memvalidasi atau mengkonfirmasi yang sudah kalian kerjakan. Kamu ingin ngecek, ya, ingin ngecek hasil evaluasi kalian atas pembelajaran hari ini. Karena linknya sudah Bu share ya di Google Classroom, silakan link itu dibuka dan dikerjakan. Nanti hasilnya silakan diunggah ya, silakan diupload. Sudah Bu Umu beri uploadannya juga. Silakan dibuka linknya sekarang. Oke, sudah. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, karena kalian sudah selesai mengerjakan semua, ternyata sudah diupload semuanya, sudah masuk di Google Drive-nya Bu Umu. Nanti setelah Bu Umu koreksi, pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama-sama hasil dari evaluasi hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya di bahan ajar di halaman paling terakhir itu ada tugas untuk latihan di rumah. Silakan dikerjakan. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama-sama. Bisa dipahami ya? Bagaimana untuk pelajaran hari ini, masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup paham? Oke, alhamdulillah sudah cukup paham. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berikan tepuk tangan dulu kepada diri kita sendiri untuk kalian semuanya. Oke, baik, terima kasih. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Tetap semangat, jangan lupa belajar, karena sesuatu itu tidak akan yang sia-sia kalau kita usahakan secara maksimal. Sekian pembelajaran hari ini Bu Umu sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan minggu depan dengan keadaan yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.